Kembali di kabar utama, waktu kita sangat sempit sekali. Closing statement dari masing-masing narasumber saya di sini. Saya hanya menyampaikan bahwa apapun yang kita bicarakan hari ini menyangkut beberapa orang itu pasti ada segi positif dari mereka. Oleh sebab itu saya hanya menonjolkan bahwa kedua orang itu Dahlan Iskan maupun Pak Andi itu menurut saya adalah orang-orang yang terbaik saat ini di dalam dalam bangsa negara ini. Tinggal bagaimana kedepannya mereka. Menurut saya demikian menurut saya. Oke, baik. Toh? Ya, saya ingat kata salah Presiden Amerika, saya lupa ya. Dia mengatakan, Anda bisa membohongi satu orang pada satu masa tertentu, bahkan Anda bisa membohongi banyak orang pada satu masa tertentu, tapi Anda mustahil membohongi banyak orang, semua orang pada semua waktu. Nah, jadi artinya apa? Ya soal, ini kan pertanyaan kita dari tadi sebenarnya, ini siapa yang dusta di antara kita kan? Ya. Yaitu, adakah yang ditutup-tutupi begitu kan ya? Lambat laun nanti waktu akan mengungkapnya gitu loh. Dan saya yakin itu akan terjadi begitu. Biar waktu yang menjawab seperti itu. Let the time tell gitu. Kalau saya agak lebih langsung teori menyatakan ada sikap-sikap sosial politik, ada emosi sosial politik yang tadi sudah muncul dari telepon dan lain segala macam. Kemudian ada interaksi yang digali oleh wartawan. Wartawan pasti tidak akan tinggal diam untuk menggali itu. Nah, kata kuncinya adalah kalau orang terus-menerus berhenti hanya pada tiga bagian fungsi informasi tadi. Saya tahu, tapi yang itu saya nggak tahu. Atau mari kita serahkan kepada hukum. Berarti dia belum mau, atau bahkan ini bisa jadi usulan bagi Bang Andi untuk maju. Misalnya, saya ingat waktu kasus Sultan dulu, dia malah berani bilang ke wartawan, coba dicek lagi sama dia. Ini nomor telepon orangnya, Anda telepon sendiri. Jadi maksudnya, jadi menambahkan informasi bahwa orang itu memang berjalan tanpa pengetahuan saya, dia maju sendiri. Dia minta tanda tangan yang lain sendiri, tanda tangan yang dia minta palsu, saya nggak tahu misalnya. Itu bagian dari informasi yang ingin didengar oleh publik untuk diperhitungkan bersama dengan sikap sosial yang sudah terbentuk. Ini publik sudah punya emosi sosial yang memihak misalnya dalam Dahlan Iskan dalam kasus dengan komisinya Bapak tadi. Baik, terakhir Pak Yasra. Ya, saya rasa ini ya, tokoh-tokoh yang kita bahas ini kan berbicara di publik ya. Dikonsumsi oleh publik. Oleh karena itu menurut saya, apapun konteksnya, dalam konteks hukum, dalam konteks politik dan sebagainya, perlu mempertimbangkan apa yang disebut dengan multimodal. Multimodal itu artinya apa konten yang dibicarakan itu kalau bisa didukung oleh ini kan ya, oleh gestur yang cocok, yang benar, gitu. Oleh body language yang bisa menekankan. Saya setuju. Nah, artinya kan orang yakin kan ya, karena body language-nya berbicara gitu. Kalau tidak, saya rasa publik bisa memberikan judgement yang keliru tentang ini, tentang pidato apapun namanya dari para tokoh itu. Jadi orang ini bohong gitu ya. Bisa dikatakan orang ini bohong. Oleh karena itu, saya rasa juga para politisi ini, para tokoh ini juga ada baiknya juga menyadari tentang perlunya ini multimodal tadi. Jadi kata kuncinya perkataan dengan kelakuan harus sama. Itu yang penting. Jadi jangan ada dusta di antara kita. Dan katakanlah sejujurnya. Kan begitu kan? Baru masuk barang boleh. Dan nggak boleh ngiri-ngiri sedap tuh nggak bisa. Jangan yang betul-betul ngiri-ngiri sedap. Baik, terima kasih Bapak-Bapak waktunya pada malam hari ini bersama kami. Kami akhiri kabar utama untuk malam ini. Saya Elvira Karinisa. Selamat malam, sampai jumpa.